Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah setelah lama libur sejak Ramadannya. Hampir 2 bulan berarti. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Maka pertama kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mumpung masih Syawal, tinggal bentar lagi. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya, menerima puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, sholat tarawih kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Kemudian hal yang paling penting ayolah ikhwah, setelah bulan Ramadan hendaknya bagi kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa supaya amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena kita nggak ada jaminan amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan pasti diterima, nggak ada jaminan. Kita berdoa, kita optimis, kita berharap, dan kita khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar. Karena kita harus mengakui, walau kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, walau kita sudah optimal beribadah di bulan Ramadan, tapi hendaknya kita mengakui bahwa kita masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih sering kita sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya salah satu sifat orang-orang yang beriman, mereka menganggap kerdil, menganggap kecil amal ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak ujub bangga dengan amal ibadah mereka, sombong dengan amal ibadah mereka, karena mereka tidak tahu amalnya diterima atau tidak. Kemudian hal yang paling penting setelah bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan. Karena ibadah itu finishnya bukan selesai Ramadan, selesai Syawal, tidak. Tapi finish ibadah adalah tatkala kita nanti sudah meninggal dunia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Maka kita dituntut untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu ibadah, maka berpindahlah kepada ibadah yang lain. Selesai bulan Ramadan, masih ada lagi ibadah-ibadah yang lain sampai Allah SWT mencabut nyawa kita, termasuk yaitu kita ngaji ilmu agama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah.
bahkan ibadah yang sangat mulia. Kata Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama-ulama yang lain, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahab niyatuh. Ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya bagi orang yang lurus niatnya. Karena ilmu adalah sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan ilmu kita bisa sholat dengan benar, wudhu dengan benar, berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang benar. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana halal dan mana haram. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa jalan pintas menuju surga adalah dengan ngaji ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafas kepada kita, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nyawa kepada kita, mari kita terus untuk menuntut ilmu. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, ma dama fika nafasun fata'alam. Selama kamu masih memiliki nafas, maka belajar. Ya, teruslah menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Ma'al ma'barah ilal ma'barah. Bersama tinta, yakni kita terus menuntut ilmu, terus belajar sampai ke liang kubur. Bahkan ayyul ihwal, orang itu kalau semakin belajar, dia akan semakin sadar bahwa masih banyak ilmu-ilmu yang belum dia pelajari. Semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, kita akan semakin sadar bahwa kita ini masih bodoh, kita ini masih banyak kurangnya, masih banyak yang belum kita pelajari dan belum kita ketahui. Dahulu dikatakan oleh para ulama, al-ilmu salasatu asy'ar. Ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Man dakhala syukrul awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tahapan yang pertama, maka dia sombong. Jadi kalau baru belajar dikit-dikit, ya, itu biasanya sombong, petentang-petenteng. Baru hafal juz amma udah merasa kayak Sesudis. Ya, baru belajar nahwu sudah merasa kayak Sibawahi. Baru belajar fikih dikit sudah merasa kayak Imam Syafi'i. Ya, ini penyakit. Wa man dakhala sibrusani tawal. Siapa yang masuk pada jenjang berikutnya, tahapan kedua, semakin dia mendalami ilmu agama, maka dia akan tawal, merendah. Wa man dakhala sibrusalis alima annahu la ya'lamu syai'an. Dan siapa yang memasuki tahap yang ketiga, yakni semakin dia menggeluti mendalami ilmu agama ini, alima annahu la ya'lamu syai'an, dia akan sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Jadi semakin kita pelajari itu, kita akan semakin merasa ilmu kita masih banyak yang belum kita pelajari. Karena ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Andaikan semua umur kita, waktu kita, mulai dari lahir sampai kita mati, kita gunakan untuk menuntut ilmu, itu belum mendapatkan walaupun separuhnya. Al-ilmu idza a'taita kullahu yu'tika Allah. Kata para ulama, ilmu itu kalau kamu memberikan segalanya untuknya, waktu, harta, jabatan, semuanya kita kerahkan untuk menuntut ilmu, lam yu'tika illa Allah. Dia tidak memberikanmu kecuali hanya sebagian. Tapi kalau kita hanya memberikan sebagian, ya dapatnya cuma secuil aja. Ya, dapatnya hanya sedikit saja. Maka seorang yang menginginkan kebahagiaan pada dirinya dan
eh, pada keluarganya, pada umat, dia akan terus semangat belajar ilmu agama, ya, agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan yang lebih penting daripada itu, ilmu yang sudah kita pelajari hendaknya kita amalkan. Karena hakikat ilmu, inti dari ilmu adalah amal. Ya, ilmu dan amal itu saling berkaitan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hakafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa rafa'ah." Ilmu itu mengajak kepada amal. Kalau amal mau, maka akan bersamaan dengan ilmu. Tapi kalau nggak mau diajak, maka dia akan pergi meninggalkan. Artinya, ilmu yang sudah kita pelajari, kalau kita ingin ilmu kita diberkahi oleh Allah SWT, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, hendaknya bagi kita untuk apa? Mengamalkan. Adapun apabila kita belajar ilmu agama, belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak, tapi tidak kita amalkan, maka ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi bukan cuma sekedar minta ilmu, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah kalau membuahkan apa? Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk terus semangat ngaji ilmu agama. Ya, lebih-lebih biasanya habis Ramadan, habis awal, habis mudik, biasanya udah lama gak ngaji, terjadi apa? Futur, terjadi kemalasan, kemunduran. Ya, kemunduran. Maka hendaknya bagi kita menjadikan ilmu itu seperti makanan bagi kita. Pak, kita aja, ya, gak ada istilahnya apa? Libur makan. Pernah nggak libur makan? Libur dulu seminggu ini. Nggak ada. Walaupun nggak punya duit, maka dia akan berusaha untuk mencarinya. Ya, utang sana, utang sini. Ya, karena itu kebutuhan bagi kita. Kalau makanan dan minuman adalah kebutuhan bagi badan kita, hendaknya kita menyadari bahwa ilmu yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, oleh jiwa kita, lebih daripada makanan dan minum. Kata Imam Ahmad rahimahullah, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih penting, lebih mendesak daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Ya, kita kalau nggak makan lemes, mati. Ya, demikian juga hati kita, jiwa kita. Kalau kita nggak menambah ilmu, kalau kita tidak mendapatkan gizi ilmu dari Al-Quran dan Sunnah ini, maka kita akan kering, kita akan sakit hati kita, jiwa kita, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Ya, terus bagaimana caranya supaya kita semangat belajar ilmu agama? Satu, hendaknya bagi kita untuk meluruskan niat kita. Kita luruskan lagi niat kita. Untuk apa sih kita ngaji ilmu agama? Untuk apa kita mempelajari ilmu agama? Dahulu seorang ulama pernah menasihati anaknya, ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Wahai putraku, hendaknya kamu senantiasa berniat yang baik. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau berniat yang baik. Demikian juga menuntut ilmu, karena ini ibadah, maka kita harus ikhlas, harus berniat yang benar. Ya, tujuan kita menuntut ilmu harus benar. Karena kalau menuntut ilmu ini niatnya nggak benar, maka akan menjadi petaka bagi kita, akan menjadi bencana bagi kita. Bukankah Nabi SAW mengabarkan bahwa ada 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh neraka?
Salah satunya orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar Quran, tapi dia belajar supaya dipanggil alim ulama, dia membaca Quran supaya dipanggil qari, membaca Quran dan lain sebagainya. Akhirnya diseret ke neraka. Ya, dan meluruskan niat ini bukan sesuatu yang mudah. Sampai seorang ulama yaitu Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya minni. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Padahal ini Sufyan Ats-Tsauri, orang yang sangat apa? Orang yang sangat soleh, orang yang sangat alim, ahli ibadah, orang yang sangat warok, berhati-hati. Sampai dikisahkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu kalau dia ingat akhirat, ingat mati sampai kencing darah, saking takutnya kepada Allah SWT. Dan pernah diceritakan dalam biografinya bahwa beliau pernah kabur ke Mekah, dari Kufah ke Mekah. Kenapa dia kabur ke Mekah? Karena dia disuruh atau diminta oleh pemimpin Kufah saat itu untuk menjadi qadhi, hakim. Dia nggak mau kabur. Itu kalau kita yang diminta, wah, kesempatan jadi qadhi, jadi hakim, ya kan? Nah, tapi ini karena takutnya kepada Allah SWT, dia kabur. Sekalipun demikian, dia mengatakan apa tadi? Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menatanya. Ya, sebagian ulama mengatakan juga tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menatanya. Setiap kali aku tutup pintu ria, dia muncul dari lubangnya. Makanya hendaknya bagi kita meluruskan, mencernihkan hati kita. Jangan sampai kita belajar ilmu agama ini untuk sombong, untuk bangga-banggaan, ya, untuk mencari dunia, untuk ya tenar, ya populer dan lain sebagainya, atau untuk saingan. Tidak. Kita belajar ilmu agama tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan ibadah gak mungkin ya kecuali dengan ilmu. Makanya ilmu itu sarana supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Tujuannya ibadah. Tapi ibadah ini kan gak mungkin, karena ibadah itu harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita nggak mungkin ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Maka belajar ilmu agama hukumnya wajib supaya kita bisa menunaikan kewajiban ibadah. Ya, makanya Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Karena tidak mungkin kita beribadah kecuali dengan ilmu. Qaidahnya ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Suatu kewajiban jika tidak mungkin terpenuhi kecuali dengan sarana, maka sarananya menjadi wajib. Ya, kita misalkan wajib haji misalkan, tapi kita nggak mungkin haji kecuali kalau naik pesawat atau naik kapal. Berarti naik pesawat atau naik kapalnya menjadi wajib, karena itu sarana. Karena itu sarana. Ilmu adalah sarana supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka niatkan kita dalam menuntut ilmu. Satu, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, hendaknya bagi kita meniatkan untuk ya menyebarkannya kepada yang lain. Kita ajarkan kepada keluarga kita, terutama istri kita, anak-anak kita. Karena kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, itu kan punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mendidik, melindungi istri, anak dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah.
Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Bagaimana kita sebagai seorang suami, bagaimana kita sebagai seorang ayah, pemimpin dalam rumah tangga, akan bisa membimbing istri dan anak kita kalau kita nggak punya ilmu? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa menjadi nahkoda dalam rumah tangga kita kecuali kalau kita punya ilmu. Ibaratkan kita supirnya nih, ini mau pergi, supirnya aja nggak ngerti gimana nyetir, gimana alamat tujuan, mau dibawa kemana ya penumpangnya. Ya bisa-bisa pengennya ke misalkan Jakarta, jadinya ke Jayapura, nyasar orang. Ya. Yang ketiga, niatkan kita dalam menuntut ilmu itu adalah untuk membela agama Islam, membela syariat Islam. Karena membela syariat Islam itu bukan cuma dengan modal semangat saja. Membela syariat Islam harus dengan ilmu. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mencela Islam, menghujat Islam, mencela sunnah Nabi, mencela Al-Quran, mencela para sahabat Nabi, mencela para ulama. Kita nggak mungkin membela Quran, membela Allah, membela Nabi, membela agama kecuali kalau kita punya ilmu. Karena kalau kita membela hanya dengan semangat saja, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan. Ya, tidak boleh kita membela kebenaran kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan ilmu. Ya. Yang kedua, ayo ya Allah, agar kita terus semangat ngaji ilmu agama, ya, hendaknya bagi kita untuk mengingat kembali keutamaan ngaji ilmu agama. Ya, kala kita udah mulai futur, udah mulai malas, ya, karena semangat itu kan naik turun, Mbak, ya. Kadang kita semangat, kalau lagi imannya naik, semangat, ya, kajian-kajian dihadiri. Tapi kalau lagi error, kalau lagi ngedrop, ya, malas, dekat pun tidak dia datangi. Ya, karena iman itu naik turun, iman itu pasang surut. Semangat kita juga demikian, semangat ibadah, semangat ngaji ilmu agama, kadang naik, tapi kadang juga turun. Nggak tahu seringnya naik atau seringnya turun. Ya, nah, ketika kita merasakan ya iman kita sedang turun, ya, sedang malas beribadah, hendaknya kita mengingat keutamaan fadhailul amal. Contoh, kalau kita malas untuk sholat, maka baca kembali keutamaan sholat. Kalau kita malas untuk baca Quran, baca kembali keutamaan bacaan Quran, pahala-pahala yang mau janjikan, supaya kita semangat. Demikian juga menuntut ilmu. Kalau kita malas ya untuk belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama, baca kembali ayat-ayat, hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, ya, pahala-pahala yang Allah janjikan untuk mereka yang belajar ilmu agama. Dan itu banyak. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah menyebutkan lebih dari 200 dalil, 200 keutamaan tentang ilmu. Nggak main-main. Ya, kita biasanya paling banter cuma 10 aja udah kewalahan. Suruh sebutkan keutamaan menuntut ilmu 10 aja udah bingung. Ini Imam Ibnul Qayyim menyebutkan sampai 200. Ya, sampai 200 keutamaan menuntut ilmu. Di antara keutamaannya, misalkan tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa menuntut ilmu adalah jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Di antara keutamaannya, misalkan, ya, orang yang menuntut ilmu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh kebaikan untuknya,
maka Allah akan ya memberikan kemudahan untuknya memahami agama. Maka kalau kita sekarang ini misalkan dimudahkan untuk belajar ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu, bersyukur kepada Allah SWT. Karena ini nikmat, ini tanda bahwa Allah SWT sedang menghendaki kebaikan untuk saya. Ya, di antara keutamaannya misalkan disebutkan di dalam hadis, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajjin tamatin ajr. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Bentar lagi musim haji, nggak tahu kita masuk kloter berapa. Ya, kalau kita nggak bisa berangkat haji, ada amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji. Salah satunya apa? Hadir pergi ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Itu kata Nabi apa? Pahalanya setara seperti ibadah haji. Ya, tapi bukan berarti kemudian udahlah nggak perlu haji, bukan. Ya, ini hiburan bagi yang belum bisa untuk berangkat apa? Haji. Di sana ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan kalau kita belum dimudahkan untuk berangkat haji. Ya, jadi pintu kebaikan itu banyak. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Salah satu keutamaan yang menarik, ya, adalah dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara hasil buruan anjing yang terlatih sama hasil buruan anjing yang tidak terlatih. Anjing yang berilmu sama hasil buruan anjing yang tidak berilmu, itu beda. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini ya mengatakan apa? Bahwa buruan hasil anjing yang terlatih, yang diajari. Ya, terlatih itu bagaimana? Kalau dia disuruh lari, lari. Kalau disuruh berhenti, berhenti. Makanya di sebagian negara kayak di Amerika itu ada sekolah khusus untuk anjing dan ada titelnya, ada sekolahnya, ada titelnya. Ya, semakin tinggi titelnya semakin mahal harganya, dan mereka punya spesialis sendiri-sendiri. Ada yang anjing spesialisnya apa? Melacak narkoba misalkan, ada yang melacak bom, ada yang ngejar perampok misalkan. Ya, anjing yang terlatih, yang berilmu, hasil buruannya halal. Anjing yang tidak terlatih, hasil buruannya haram. Kalau anjingnya bodoh, tidak berilmu, hasil buruannya haram. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau anjing saja Allah bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, apalagi manusia. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, supaya kita terus semangat istiqomah belajar ilmu agama sampai mati, ya, hendaknya bagi kita ayyul ihwa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kekuatan, pertolongan, kemudahan untuk istiqomah ngaji ilmu agama. Karena tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk ibadah, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk ngaji ilmu agama kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya kita dalam sholat-sholat kita
kita selalu membaca dalam surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, saya tidak mendapati doa yang paling agung daripada doa memohon pertolongan kepada Allah SWT agar kita bisa beribadah. Itu doa yang paling agung. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang memberikan pertolongan kepada agar aku bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepada. Beribadah yang baik itu bagaimana? Yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, makanya penting bagi kita ya Allah untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Doa supaya kita diberi tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, dan qaidah, kalau Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad berarti hukum asalnya perintah itu khusus untuk Nabi Muhammad atau mencakup kita juga? Mencakup kita juga. Ya, kalau Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad berarti ini juga mencakup untuk umatnya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rabbi, ya Rabb, zidni ilma, tambahkan kepada aku apa? Ilmu. Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad minta tambahan harta, tahta, wanita, ya mintalah tambahan istri misalnya. Enggak. Allah enggak memerintahkan Nabi Muhammad minta tambahan anak, istri, jabatan, harta. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad minta tambahan ilmu, minta tambahan ilmu. Makanya ya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah setiap hari. Ini doa penting. Setiap hari Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi. Setiap hari beliau berdoa dengan doa, ya Allah, aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Mari kita perhatikan doa ini sejenak. Dalam doa ini Rasulullah SAW minta 3 hal. Satu apa? Ilmu yang bermanfaat. 2, rezeki yang halal. Yang ketiga, amal yang diterima. 3-tiganya sangat kita butuhkan. Kita butuh ilmu, kita butuh rezeki, kita juga butuh agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Tapi mari kita perhatikan, yang pertama kali diminta oleh Nabi Allah ilmu. Sebelum minta rezeki, sebelum minta amal diterima, yang pertama kali diminta ilmu. Kenapa? Kenapa ilmu dulu? Kok gak rezeki dulu? Kok gak amal dulu? Tapi ilmu dulu yang diminta oleh Nabi SAW. Kata para ulama, karena untuk membedakan mana rezeki yang halal dan rezeki yang haram, dan untuk membedakan mana amal ibadah yang diterima dan amal ibadah yang tidak diterima, amal ibadah yang baik dan amal ibadah yang tidak baik, semuanya kembali kepada apa? Ilmu. Kita nggak bisa bedakan mana rezeki halal dan haram kecuali dengan ilmu. Kita nggak bisa membedakan mana amal yang sesuai syariat, amal yang diterima, dan mana yang tidak kecuali dengan ilmu. Yang menjadi penting, sering-sering berdoa kepada Allah minta tambahan apa? Ilmu. Kemudian ya agar kita juga terus istiqomah dalam menuntut ilmu, hendaknya bagi kita ya sabar. Belajar ilmu agama itu butuh kesabaran.
butuh waktu yang panjang. Nggak bisa instan, nggak bisa instan, nggak bisa sehari, seminggu, sepekan, setahun, enggak. Ya, membutuhkan waktu yang panjang. Dulu para ulama, masya Allah, mereka sangat sabar dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari misalkan, beliau itu sampai melakukan perjalanan jauh, ya, berkelana, melakukan perjalanan mencari ilmu, sampai belajar kepada berapa gurunya Imam Bukhari? Lebih dari 1000 gurunya Imam Bukhari. Gurunya bukan murid ini, lebih dari 1000. Imam Al-Hakim gurunya lebih dari 2000. Ya, itu menunjukkan bagaimana belajar itu butuh waktu yang lama. Ya, nah kita kan kadang-kadang pengennya apa? Instan, ikut daurah, ya, sehari 2 hari, pengennya langsung jadi Syekhul Islam. Nah, ya, nggak bisa belajar ilmu agama itu, nggak bisa buat instan. Mie instan saja butuh proses, nggak bisa instan. Ya, apalagi belajar ilmu agama. Ya, butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran, Makanya kata Yahya bin Abi Katsir, la yunadul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa digapai dengan santai